Doa Rosario ini menjadi semakin diteguhkan ketika suatu saat kami retret, ya, imam itu setiap tahun itu harus retret minimal 4 hari, 5 hari. Waktu itu dibimbing oleh Monsinyur Sutekno. Waktu itu masih Romo rektor seminari Surabaya. Ya. Beliau itu devosi kepada Bunda Marianya itu begitu kuat. Termasuk kemudian melalui doa Rosario itu semakin ditegaskan juga. Ya, semakin ditegaskan bagaimana Rosario itu mengajak kita untuk menerima hidup, menyatukan hidup dengan segala suka dukanya itu, dan meletakkannya di hadirat yang maha kuasa. Karena Allah sendiri yang maha kuasa itu sendiri mengalami hal yang sama. Makanya bagaimana dengan mengalami peristiwa yang sama itu, kita diajak untuk kemudian tidak menjadi salah arah. Melalui peristiwa-peristiwa itu, aku diajak untuk tetap teguh berjalan sampai kepada Tuhan. Nah, itu pendalaman mengenai Rosario ya, yang terus-menerus kemudian ditumbuh kembangkan dalam diri saya. Termasuk juga untuk menjadi seorang imam. Kata-kata yang jelas, yang senantiasa terngiang itu adalah Bunda Marialah yang pertama mengkonsekrasi Sang Sabda menjadi manusia. Bunda Marialah yang mengkonsekrasi Sang Sabda menjadi manusia. Dialah yang menghadirkan Kristus, Sang Sabda itu menjadi nyata, dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dirasakan. Tugas pokok seorang imam ada di situ, mengkonsekrasi hosti, roti dan anggur menjadi kehadiran Yesus. Maka Santo Alfonsus de Liguori itu menegaskan, orang yang tidak dekat dengan imam yang tidak dekat dengan Bunda Maria gagal hidupnya. Maka devosi kepada Sang Bunda ini menjadi semakin terus menguat. Ya. Beberapa peristiwa yang mendampingi kemudian hadir dalam hidup saya. Ketika tahu-tahu saya ditelepon oleh teman saya di Jogja, Romo, ini istri saya sebentar lagi melahirkan, tapi kok rada sulit ya Romo ya. Mohon doanya. Oke, mari kita berdoa bersama. Romo, doa Rosario bersama ya Romo. Oke, mari kita doa Rosario. Doa Rosario. Saya hanya doa Rosario. Ketika waktu itu saya masih ada di Jakarta, sedang
seperti itu. Dan akhirnya 2 tahun lalu untungnya memang kemudian saya tidak terbawa perasaan, ya sudah. Saya langsung tanya ke dokternya apa yang harus saya lakukan. Kemudian diberitahu ini dan itu dan lain sebagainya, terus saya kontak dengan beberapa orang, termasuk adik saya beberapa tahun yang lalu kena juga, kemudian saling kontak dan lain sebagainya, akhirnya direncanakan, oke, Romo boleh nggak nanti dibawa ke Penang untuk second opinion, boleh. Saya tanya dulu ke Bapak Uskup, oleh Bapak Uskup diizinkan dan lain sebagainya itu. Ya, proses dan lain sebagainya. Persis waktu itu tanggal 16 Juni itu Hari Raya Hati Kudus Yesus, pas ulang tahunnya paroki Tasik. Saya sudah merancang segala sesuatunya. Tapi pas waktu itu hari Kamisnya itu saya ada di Bandung di pemeriksaan. Rencananya itu setelah itu saya pulang nanti misa ulang tahun paroki, kemudian Sabtunya saya berangkat lagi ke Bandung, Seninnya saya berangkat ke Penang. Tapi ada beberapa dokter ngomongnya, Romo sebaiknya nggak usah pulang. Makanya itu kemudian saya izin Bapak Uskup saya tidak pulang ke Tasik bagaimana? Ya sudah nggak apa-apa Romo. Ya sudah, maka sejak kami itu saya ada di Bandung, umat saya di Tasik juga pada bertanya-tanya, ini ulang tahun paroki, Romo parokinya kok malah nggak ada? Padahal Bapak Uskup ada gitu, dan lain sebagainya. Ya, menjadi banyak pertanyaan dan lain sebagainya. Ya. Sempat saya ketemu dengan Bapak Uskup, saya sempat mengatakan, Monsinyur, saya takut betul. Walaupun secara physically saya tidak merasakan sakit apapun juga, secara physically saya tidak merasakan sakit apapun juga. Ya. Hanya di leher saya ini benjol gede begitu. Ini jubah ini nggak muat untuk dikancingan gini nggak muat karena ini benjol gede sekali di sini. Tetapi untuk ngomong nggak sakit, untuk teriak nggak sakit, untuk makan tidak sakit, nggak ada sakitnya sama sekali. Hanya memang ini gede begitu saja dan hasil biopsi itu sudah hasil akhir, sudah nggak ada cara lain. Dinyatakan seperti itu. Ya, tidak apa-apa Romo, sekarang dijalani dan Romo sekarang baik kalau Romo pengen tinggal di mana supaya proses pengobatannya baik. Gitu. Saya pengen Romo, Monsinyur saya di PSA aja dulu, karena yang paling pokok bagi saya itu adalah saya menerima dulu peristiwa ini. Saya sempat ngontak beberapa umat yang pernah kena penyintas kanker. Ya. Salah satunya kemudian memberikan peneguhan, Romo, dulu ketika saya kanker, ya, satu hal yang menjadi kekuatan saya, kanker, hidup dan mati kita itu tidak ada di tangan kanker. Hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Ya. Kalau toh Tuhan memanggil kita melalui kanker ini ya tetap aja di tangan Tuhan. Tetapi bahwa ini bukan keputusan, bukan gong kematian. Bahwa kena kanker, wah gong kematianmu sudah ditabuh. Tinggal nunggu berhenti gemanya gong itu. Ya.
Ya sudah, maka kemudian saya tinggal di BSA, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali penyerahan diri kepada Tuhan. Melalui apa? Rosario. Kemudian saya mulai membuat doa, mau doanya susah juga, maka ya sudah, doa permohonan tetapi juga penyerahan. Maka saya hanya mengutip dan juga merubah doa yang dari Santa Maria Fatima itu. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Itu hanya saya rubah. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, sembuhkanlah kami. Biasanya saya diam, kami itu karena kemudian yang saya bawa dalam doa itu bukan hanya saya sendiri. Karena ternyata ketika mendengar saya kanker begitu, banyak teman-teman itu kemudian saling kontak. Romo kena ini dan lain sebagainya, maka mungkin ada 7-8 orang, 7-8 nama yang saya sebut. Ya, selamatkanlah kami dari penyakit kanker yang kini sedang mengganas di dalam tubuh kami. Hantarkanlah kami pada kesembuhan yang sejati. Kami mohon semuanya ini karena kasih kerahiman-Mu yang tak terbatas bagi kami. Doanya itu saja, udah doa rosario. Permohonannya itu saja, dan terus. Ya, kakak saya, yang saudara-saudara saya, kakak dan adik saya, ponakan-ponakan saya, pun pula mereka juga mendampingi saya dengan doa. Dilalahnya, kok dia dilalahnya? Mungkin dikenal Romo Didik ya, Romo Didik Wirasmo Hadi, ya, dulu Vikjen, ya, pindah ke pertapa di Belanda, dan kebetulan beliau juga sedang sakit. Sakitnya lebih parah pada saya. Ya, operasi jantung gagal. Jadi ada pendarahan dan lain sebagainya itu. Kemudian banyak umat, terutama umat di paroki Santo Paulus, itu membentuk kelompok, kemudian jam 9 malam mereka berdoa bersama, secara daring. Ya, secara daring mereka berdoa bersama. Bisa sekitar hampir 90-an orang itu ikut tergabung, ikut berdoa. Khusus untuk Romo Didik supaya sembuh. Ya. Karena banyak dari mereka juga mengenal saya, maka nama saya pun juga diselipkan di sana. Di dalam doa rosario itu. Tahu bahwa saya didoakan itu saja, itu sudah semakin meneguhkan. Hidup saya diteguhkan. Ya. Dan memang dalam perjalanan memang kemudian saya minta ke beberapa yang senantiasa mendampingi saya, pokoknya jangan ya, jangan memotret saya ketika saya sedang dalam situasi terpuruk. Pokoknya harus bahagia, senang, gitu. Itu yang kalau mau diwartakan itu saja. Ya mengalami yang namanya kemoterapi. Ya, saya hanya upload di Para Romo itu. Oh, kemoterapi itu ternyata cuma diinfus. Saya hanya ngomong gitu saja sambil bergembira gitu. Ya, untuk meneguhkan. Ternyata di Penang pun juga rumah sakit Katolik sempat ditawari untuk menerima komuni, oke. Yang memberikan komuni itu frater. Begitu selesai, fraternya terkaget-kaget, baru tahu kalau saya itu pastor. Oh, pastor. Oh ya sudah. Karena di belakang rumah sakit itu ternyata seminari tinggi. Ya sudah. Kemudian ada Goa Maria dan lain sebagainya itu. Maka kalau saya sampai hari ini terlihat sehat seperti ini, bisa
berdiri di depan Bapak Ibu Saudara, senantiasa saya mengatakan karena banyak yang berdoa untuk saya. Banyak yang berdoa untuk saya. Banyak yang berdoa untuk saya. Maka puji Tuhan, walaupun masih tetap terus harus dilakukan kontrol, nanti hari Senin saya akan ke Penang lagi, karena sudah waktunya jatuh 3 bulan untuk kontrol, untuk dicek lagi. Ya, sampai mungkin nanti Juli, setelah itu nanti nggak tahu. Keputusannya nanti di Juli nanti. Apakah akan lanjut lagi kontrolnya atau terhenti, sudah selesai, nggak tahu. Pokoknya sekarang dijalani dengan penuh keyakinan. Tapi ya itu tadi, jangan pernah meninggalkan kuasa doa. Ya, saya tidak membuat tampilan, tapi saya tampilkan aja beberapa foto ketika saya sakit. Nah ini, tetap olahraga, sehat gitu ya, walaupun rambut habis begitu ya. Ya, ini ketika di Penang harus jalani kemoterapi. Ya. Nah pas 2 Mei kami ulang tahun Tabisan, kami ditemani oleh teman seangkatan Romo Anton dan Romo Jumi, kami misa ulang tahun Tabisan di sana, di Penang, di rumah sakit. Karena lantai 5 itu kapel, ya sudah kami misa bersama di sana. Gitu. Nah ini di BSA, karena tinggal di sana, ya seringkali kemudian misa sendiri. Justru itu juga memberikan kekuatan. Kekuatan dalam misa itu terutama apa? Ketika kita menjawab akan komuni itu. Ya. 1, doa imam. Sebelum lihatlah anak domba Allah, imam itu biasanya menunduk. Ya, imam biasanya itu menunduk dan itu berdoa. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan aku sambut ini menyegarkan dan menyelamatkan jiwa ragaku, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Baru kemudian sebelum menyambut komuni itu, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Justru ketika sakit itu, kata-kata itu menjadi semakin terasa di hati. Ya. Makanya Ekaristi, jangan pernah ditinggalkan. Ya, kan rosario bagus Romo, iya. Malah saya katakan lebih baik Ekaristi, nggak usah rosario. Lebih baik lagi ya rosario ya Ekaristi, begitu. Ya, tapi kalau mau milih, mendingan Ekaristi. Ya, begitu. Nah ini saya ditemani adik saya. Ya. Ini saya menjenguk salah seorang umat yang juga kena kanker di Rumah Sakit Santosa, dan saya misa di ruangan itu. Karena yang bersangkutan itu sudah hampir 5 bulan itu tidak pernah Ekaristi, hanya dikirim komuni. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Nah, seperti itu yang saya doakan ini. Sebetulnya ada videonya. Ya, sempat pulang ke Jogja, mohon doa restu dulu lah ke Bapak Ibu. Ya, ke Bapak Ibu saya. Ya, ini. Nah, ini Gua Maria di mana, di taman rumah sakit di Penang. Setelah proses ya sudah ke Gua Maria berdoa dulu. Nah, sudah selesai. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang menjadi pokok adalah jangan cerita saya. Ya. Cerita saya itu hanya saja. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana dengan doa rosario itu kita diajak untuk bersatu dengan Tuhan, kita diajak untuk mengolah diri, menerima berbagai macam peristiwa hidup, tetapi juga tetap mengarahkan jalan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Masih ada kesempatan untuk sharing yang lain? Hah? Masih? Baik, sekarang saya buka
Bapak Ibu Saudara ada yang pengen sharing? Jangan sepanjang seperti saya loh ya, karena saya di sini pembicara utama, maka sharing saya rada panjang. Kalau ada yang pengen sharing terkait dengan doa rosario, boleh, silakan. Saya buka. Adakah yang ingin bersharing? Monggo, oh Bu Yuli, silakan Bu Yuli, sini. Di depan sini saja, lebih baik. Silakan Bu Juli untuk sharing bagaimana pengalaman Rosari. Selamat malam. Bapak-bapak, saudara sekalian semuanya. Tadi setelah saya mendengarkan cerita Romo, pengalaman Romo, saya jadi ingat dulu saya juga penyintas kanker. Jadi waktu 4 tahun lalu, 4 tahun 3 bulan setengah lah ya. Waktu itu saya nggak tahu, nggak kerasa ada penyakit di tubuh saya tuh sehat aja. Nah waktu ada orang mama saya sakit di Kerawang, terus saya bawa ke Subang. Waktu udah hampir 2 minggu, udah mau pulang, udah sembuh. Nah, kok saya berasa waktu tiduran tuh saya sakit ininya. Nggak sakit kok, kayak ada benjolan, saya bilang. Tapi saya diam aja ke mama. Nah, udah beres mama, terus saya langsung udah beres nganterin mama ke Kerawang, terus saya ke dokter, bilang ke suami, kok ini di tubuh saya ada ini gitu, ayo ke dokter. Nah, ke dokter hari itu saya pergi sendiri, berdua sama suami. Terus udah gitu langsung saya nggak ngerti, Tuhan, saya nggak tahu nih periksanya gimana gitu, kemana harus ke dokter siapa, nggak tahu juga. Terus nih baru news ada bapak-bapak cari mau ke dokter mana, katanya mau periksa ini, tadinya mau ke dokter kanker. Dikasih tahulah dari situ ke dokter Hendra. Nah terus dari situ dokter Hendra langsung bilang, ini kok besar, kata dia, sebesar telur. Terus langsung periksa ya, katanya, langsung di USG, diapain, semuanya diperiksa. Terus udah gitu dokternya langsung, nanti sore hasilnya ditunggu, Bu, ini harus segera dioperasi, sekarang harus masuk, katanya gitu, ke rumah sakit. Besok pagi langsung dioperasi. Terus saya bilang, dok, saya harus pulang dulu, kasih waktu saya 1 hari gitu. Nah udah gitu saya pulang. Kebetulan saya udah beres-beres, ada teman yang meninggal, jadi saya melayat dulu, sempat beres-beres dulu, semuanya saya udah beresin. Terus saya pergi ke sini, ke ambil air suci. Terus saya ke Romo Sigit, bilang, Romo, saya mau dioperasi ke Bandung, saya minta berkat dari air suci itu gitu. Terus udah gitu, pergi sama siapa? Saya sendiri, saya bilang. Udah gitu udah berangkatlah saya ke sana. Terus udah ruangannya tuh udah disiapin, dari yang nggak ada menjadi ada. Tuhan kasih tempat satu untuk saya gitu. Terus udah gitu udah semuanya sendiri. Pagi-pagi saya bangun masih semangat aja, saya nggak ini, cuma dokternya bilang, Bu, ini operasinya langsung saya angkat, kalau kanker atau bukan itu, kalau membahayakan ibu langsung diangkat semua. Ya dok, oke, kata saya gitu. Nah terus udah gitu, nah sebelum operasi saya sempat foto, terus saya berdoa, Tuhan, hidup dan mati saya milik Engkau,
sama tadi Romo, kepala saya juga botak, gundul. Saya pertamanya nangis dengan Theo, kok rambut saya rontok gitu. Terus udah gitu udah nangis sebentar karena sedih. Terus saya bangkit lagi, oh Tuhan pasti kuatin saya gitu. Terus waktu kemo saya itu sendiri, malah saya menguatkan teman-teman yang lain yang kanker saat itu juga. Kok ibu sakit kanker? Iya, kata saya. Kok sehat? Apa-apa sendiri, katanya gitu. Iya, harus semangat karena Tuhan kasih kita pasti jalan gitu. Jangan memvonis diri, kanker saya punya waktu 3 bulan, saya punya waktu segini, jangan. Jadi saya nggak punya patokan seperti itu, pokoknya udah yakin hidup dan mati saya itu milik Tuhan gitu. Jadi kalau saya bersaksi kepada teman-teman yang lain juga, jangan memvonis diri. Kalau memvonis diri itu membuat kita stres dan putus asa. Sampai 5 bulan saya sembuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena Tuhan kasih saya petunjuk juga melalui dokter dan melalui herbal. Jadi yang herbal itu saya konsultasi tentang kanker saya. Terus ke dokter saya bilang juga tentang herbal ini. Dokter bilang oke, nggak boleh beli sembarangan itu kecuali dengan hal seperti ini. Jadi langsung tahu itu. Puji Tuhan, dua-duanya itu klop gitu. Jadi, baik, ya. 5 bulan sembuh total. Wih, luar biasa. Terima kasih Bu Yuli. Oh, yang sharing diberi souvenir katanya. Bu Yuli, terima kasih untuk sharing imannya. Ya. Jangan memvonis diri loh ya kalau sakit. Ya, percaya saja, hidup matiku ada di tangan Tuhan. Ya, masih bisa? Waktu masih ada? Satu lagi. Ada yang lain? Ya, mari. Bu Misi. Ya. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bu Misi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Agak dekat. Kalau soal kesaksian, selama 8 tahun di Subang, saya banyak kesaksian di Gua Maria ini. Tapi mungkin saya hanya akan sharing yang terbaru yang saya dan suami saya alami. Setahun yang lalu, kami itu benar-benar balik ke titik nol. Kami harus memulai semua dari nol, dan kami tidak tahu harus mulai dari mana, tapi kami mulai aja. Pada saat suami saya syok, tapi saya bingung, kok saya bisa menenangkan suami saya bilang, ayo Pi, kita bawa dalam doa. Apa yang kami doakan? Kami hanya bisa mendoakan rosario. Kenapa? Karena saya sangat percaya setiap kali doa rosario kepada Bunda Maria selalu ada jawabannya. Lalu kami doa, kemudian 3 hari itu kami vakan, kami tidak memulai apa-apa. Tapi customer cari barang terus. Kami masih melakukan pelayanan di keluarga, mengantar tante yang harus berobat ke Bandung. Jadi selama 8 tahun di Subang ini, saya banyak karya pelayanan bolak-balik ke Boromius. Nah, masih menjalanin itu, kemudian telepon kerangking-kerangking pesen barang. Lalu tante saya bilang, Kuku Misi kenapa enggak mau dihandle gitu kan. Akhirnya
saya diomongin sama tante saya kan, ayo Kucong jalanin gitu kan. Memang tawaran sudah ada, maksudnya sudah ada yang mau memberi tempat, sudah ada yang mau memodali. Cuman suami saya ada pertimbangan-pertimbangan karena dia memikirkan semuanya. Jadi saya sangat menghargai itu sebenarnya. Saya persingkat ceritanya, lalu kami mulai. Tapi kami karena baru mulai, kami tidak bisa bersaing harga. Nah, kami itu selama dari bulan Juni sampai bulan Mei 2004, itu kami hanya bakar uang. Kenapa? Karena level usaha kami itu belum bisa mendapatkan harga distribusi. Belum bisa. Sementara customer itu kan udah terbiasa mendapatkan harga grosir. Jadi kita mau tidak mau kita lain seperti itu, bukan berarti kita tidak ada untung, ada, tapi tipis dan membayar karyawan pun masih levelnya rendah. Nah, tapi kami jalanin itu, kemudian saya menghitung itu udah negatif, sudah negatif, puji Tuhan ya, banyak saudara-saudara yang bantu, termasuk teman-teman di gereja ini. Pak Girsang, terima kasih banyak. Logonya masih ada di mobil Pak Girsang. Kemudian saya di bulan Mei, saya berdoa. Bunda Maria, mohon sharing ya Bunda. Jadi saya berdoa di sini, saya hanya cerita ke Bunda Maria. Benar, seperti kata Ibu Yuliawati, kita itu harus menyerahkan dan kita tidak perlu menjudge, tidak perlu memarahi orang, dan semua itu saya tidak menganggap itu cobaan, tapi itu proses yang harus kami alami supaya kami bisa memuliakan Tuhan. Lalu saya bicara ke Bunda Maria. Saya bilang, Bunda Maria, saya mohon perantaramu kepada Allah Bapa di surga. Saya mohon ampun kepada Allah Bapa. Saya bilang hari ini saya datang kepada Bapa dengan perantara Bunda Maria. Secara kelemahan saya sebagai manusia, saya mohon ampun. Saya sedih, kecewa, sakit hati. Ampuni saya memang lemah untuk hal itu karena saya manusia biasa. Saya cuma minta Tuhan kuatkan, terus pakailah kami supaya kami boleh menjadi berkat karena ada karyawan yang harus kita hidupi toh. Nah, dari situ saya bilang, hitungan saya sebagai manusia, kami harus mencapai omset 250 juta sebulan baru kami bisa memberikan upah yang layak UMR kepada karyawan kami. Saya hanya bilang sama Tuhan, karyawan kami itu rata-rata sudah punya anak, punya istri. Saya hanya bicara seperti itu. Ampuni kami Tuhan, kami belum bisa memberikan yang layak. Jika Tuhan berkenan, tapi saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saya bilang. Tapi sampai hari ini kami belum mencapai angka itu dan masih negatif. Saya bilang seperti itu. Tapi pemodal kami memang dia sudah memprediksikan 3 tahun ke depan minus pun tidak apa. Tapi kami kan punya tanggung jawab moral ya, saya dan suami saya. Bapak dan Ibu sekalian, supaya Bapak dan Ibu tahu, datanglah ke Bunda Maria, bawalah bunga mawar, bawalah lilin. Bicaralah apa adanya, sampaikan. Saya pengen kasih tahu Bapak dan Ibu, pada bulan Mei kami diberi omset 303 juta. Itu Bapak Ibu, itu yang kami alami. Dan akhir tahun ini kami menutup omset dengan angka 340 juta. Tapi dengan baiknya Tuhan itu, karena saya tidak pernah terkungkung dalam masalah ya. Jadi gini, apa rutinitas yang baik untuk organisasi, baik untuk gereja, baik untuk karya pelayanan dekorasi, saya tidak bolos. Saya tidak meratap seperti itu, tidak. Saya terus bergerak, koordinasi dengan suami saya ke toko dulu, saya ke gereja dulu, beresin dekorasi segala-segala, baru saya ke toko seperti itu. Tuhan kasih bonus ke kami di bulan September. Bulan September dari pihak pabrik bilang ke kami, per bulan depan kok udah boleh loh harga seperti dulu, seperti yang dulu Koko usaha, seperti itu. Apa yang terjadi pada saya? Saya menangis Bapak Ibu, saya menangis. Saya merasa Tuhan kok baik banget gitu loh. Lalu saya dan suami saya begitu tamu kami pulang, kami melakukan doa bersama, kemudian kami 3 kali salam Maria. Seperti itu Bapak Ibu.
biarkan kita dipengaruhi oleh kelemahan daging. Lawanlah dengan doa Salam Maria. Itu yang sering saya lakukan. Itu yang mau saya. Terima kasih Bu Misi. Udah kasih gitu. Senang langsung lihat. Oh, yang buat Bu Misi ya. Dikasih ke Bu Misi. Ya, terima kasih Bu Misi. Ya. Ini karya WKRI Ibu-ibu. Oh, Terima kasih. terima kasih Bu Misi. Ya. Doa rosario akhirnya membuat hidup itu semakin berakar kepada Tuhan. Hidup kemudian tidak mudah digoncang oleh berbagai macam persoalan, baik persoalan kesehatan maupun persoalan ekonomi. Tetapi tetap hidup yang berakar pada Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan senantiasa menunjukkan jalannya bagi kita yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati.